terus kayaknya enak gitu habis nyangkul bercocok tanam. Terus pas siang-siang pas istirahat senderan di pohon dibawain rantang deh sama istri, makan di bawah pohon gitu. Halo, nama gue Bintang. Gue mahasiswa pertanian. Sekarang lagi ngolah tanah. Kebetulan sekarang buat tugas akhir itu mau nanam wortel. Nah, cuman di sini ada sedikit lahan yang bisa dimanfaatin. Ya udah, gue coba nanam-nanam deh buat ngentapin lah apa yang gue pengen tahu di sini. Keadaan di lapang kayak gimana kayak gitu jadi. Sebenarnya kalau mahasiswa pribadi ya, mahasiswa sendiri itu masih minim yang senang bertani. Jadi ibaratnya kesini cuma untuk menyelesaikan tugas atau skripsi ya, skripsi untuk apa namanya, menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi kalau yang memang benar-benar senang atau hobi untuk bertani itu masih jarang, karena anggapannya itu bertani kotor, ya kan? Kita harus ke tanah, harus gini, harus apa namanya, megang tanah dan lain-lain. Dan banyak mahasiswa atau apa namanya, anak-anak muda juga berpikirnya seperti itu. Ya. Mending bisa meratain aja. Beda-beda jumlah benihnya, Pak. Ini 50, Oh. ini 200, 20. Ya udah, kita ini dulu aja. Sambil dicampurin dulu. Mungkin dulu tuh kan gue tinggal di deket desa lah ya, walaupun masih kota, Katulampa namanya. Nah, setiap gue berangkat sekolah itu dulu gue selalu ngelewatin sungai dan selalu ngeliat sawah kayak gitu, dan ngerasa kayaknya di Indonesia tuh sangat kaya banget deh akan alamnya. Sampai ada beberapa apa ya, kata-kata yang bikin gue tergerak gitu. Kayak dulu ada lagu Kus Plus, itu dia ngebahas tentang betapa kayanya Indonesia di alamnya gitu ya. Itu kata-katanya kayak tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu tuh yang ngegambarin Indonesia sih. Kelihatannya kayak kita nanam batu pun di Indonesia bisa menjadi tanaman yang subur kayak gitu. Ya itu karena sebuah apa ya, kewajiban tidak langsung gitu. Ketika dimana gue udah berkebun, gue udah punya tumbuhan yang gue tanam, mau nggak mau gue harus nyiram. Nah jadi itulah yang ngebuat jadwal gue jadi lebih teratur, pola makan gue jadi lebih teratur. Jadi gue sebelum berkebun itu emang harus makan nasi, ya namanya orang Sunda ya kan. Orang Sunda kalau belum makan nasi itu belum makan. Jadi emang pagi itu gue harus makan nasi karena ya gue mau berkebun. Karena berkebun itu gue nggak diem aja gitu. Banyak aktivitas yang gue lakukan ketika gue berkebun. Jadi ya wah positif banget deh buat diri gue pribadi. Bikin badan gue jadi lebih bugar, jadi lebih sehat, jadi lebih fresh. Ibaratnya tuh banyak banget lah aura positif yang masuk ke dalam diri gue. Apalagi ketika pagi hari. Pagi hari mau lu gerak, mau lu ngelamun, wah itu auranya positif. Ini kita jangan sampai kesiniin. Gini kita ada. Asal ketekan iya gitu. Ambil. Jadi nggak kotor lagi. Di mental gue juga kayak ngerasa wah seneng luar biasa ketika gue nanem dari benih yang bentuknya biji sampai ada kuncup dikit udah seneng banget. Luar biasa rasanya gue ngebantu makhluk hidup lain untuk tumbuh. Luar biasa rasanya gitu, gue bangga gitu bisa ngerangkul makhluk hidup lain yang ibaratnya beda jenis lah sama gue manusia gitu, tapi ya sama-sama makhluk hidup. Senang banget gue bisa ngebantu tumbuhan jadi tumbuh, bahkan sampai dia jadi lebih besar dan lebih besar. Itu kepuasannya itu nggak bisa diungkapin kata-kata. Kalau lu pengen tahu gimana rasa kepuasannya, lu coba aja nanem, lu siramin tiap pagi sampai sore. Gila, lu pasti senengnya luar biasa. Dan yang lebih senengnya lagi adalah ketika gue bisa menanam lebih banyak
Dalam artian ya gue menanam sayuran yang bisa gue konsumsi, dan yang gue tanam itu banyak lebihnya. Gue nggak bisa ngabisin apa yang gue tanam itu sendirian, dan gue bisa ngebagi itu ke lingkungan sekitar gue. Kami-kami.